Selamat pagi teman-teman 12 akuntansi. Ini materi ini saya sudah pernah menjelaskan ya kayaknya di salah satu kelompok, tapi karena kemudian kita harus belajar online, jadi kelompok yang berikutnya belum bisa menyimak dan ini saya ulang kembali ya agar sebagai bahan kita untuk ulangan minggu depan, dan ini nanti akan dijadikan sebagai bagian dari ujian UTS ya, ujian tengah semester yang akan dilaksanakan insya Allah di bulan Maret. Ini tentang pengisian SPT orang pribadi, yang orang pribadi ini dia punya usaha. Ya, usahanya apa di sini? Usahanya di sini bentuknya apotik sumber waras. Nama pemiliknya Olivia. Nah, di sini ada data-data diri si wajib pajak. Yang kita cermati pertama di sini, apa aja yang disertakan sama si wajib pajak Ibu Olivia ini ya. Itu yang pertama. Yang disertakan di sini kita lihat itu laporan laba rugi usahanya ya. Laporan laba rugi usahanya. Penjualan sampai dengan ada hasil laba bersihnya. Itu yang pertama yang disertakan. Kemudian yang kedua, nah ini ada informasi-informasi tambahan tentang laba rugi komersial. Apa ini maksudnya? Ini laba rugi yang ada di laporan akuntansi ya. Laba rugi yang ada di laporan akuntansi. Nah, laba rugi komersial ini nanti akan menjadi dasar untuk rekonsiliasi fiskal. Jadi kalau mau lihat rekonsiliasi fiskal, melakukan rekonsiliasi fiskal, datanya itu laporan laba rugi dan keterangan-keterangan tambahan. Keterangan-keterangan tambahan ini kalau di prakteknya kita tahunya dari mana, Mister? Kita tahunya bisa dilihat dari buku besar, ya. Di buku besar itu kan ada keterangan-keterangan entry transaksinya ya, yang di debit tuh apa, yang di kredit apa. Maksud dibuat seperti ini untuk menyesuaikan dengan laporan fiskalnya ya. Karena laporan laba rugi akuntansi dengan laporan laba rugi versi pajak itu ada perbedaan-perbedaan. Nah, nanti kita akan mempelajari apa itu perbedaan-perbedaannya. Itu informasi yang kedua. Kemudian informasi yang ketiga, nah di sini ada daftar-daftar pemasukan-pemasukan ya, penerimaan-penerimaan, kemudian juga harta-harta yang dimiliki oleh si Ibu Olivia. Nah, kalau di prakteknya bagaimana mengetahui hal ini? Kalau untuk prakteknya mengetahui hal ini ya tinggal ditanyakan saja sama si wajib pajaknya. Ibu atau bapak selain bekerja itu penghasilannya dapat dari mana aja? Selain bekerja atau usaha dapatnya dari mana saja? Kemudian ditulis. Nah, karena ini di soal, jadi sudah disertakan ya teman-teman. Pertama, penghasilan intinya itu dari bekerja sebagai PNS. Kedua, dia sebagai investor yang mempunyai dividen ya. Ketiga, dia sebagai pengusaha atau penyetok obat ya, ke mana? Ke puskesmas. Yang keempat, dia mempunyai obligasi. Yang kelima, dia punya deposito. Yang keenam, dia suka menjadi pembicara dan dapat honorarium. Yang ketujuh, dia punya aset yang disewakan. Yang kedelapan, dia punya tanah warisan. Yang kesembilan, dia pernah mendapat hadiah. Yang kesepuluh, dia pernah mendapat royalti. Nah, ini sumber-sumbernya. Kalau prakteknya nanti kalian jadi konsultan pajak tinggal tanyakan saja ya dari mana sumber penghasilannya, yang inti dan yang tidak inti. Kalau saya sebut inti berarti sifatnya rutin ya. Kemudian di dalam keluarganya itu dia tinggal sama siapa aja disebutkan ya, dan ini akan menjadi dasar tanggungannya. Kan maksimal itu K3 ya, maksimal K3. Seandainya di sini tanggungannya ada 4, Mister, itu bagaimana? Berarti yang diakui hanya 3. Ayah kandung, ibu kandung, anak angkat, dan adik kandung.
Nah, ini tanggungan. Selama ini kan kita menganggap tanggungan itu hanya dari saudara ya atau anak. Tapi siapapun yang masih dalam anggota keluarga, kalau dia hidup bersama si wajib pajak itu bisa menjadi tanggungan. Ya, itu dasarnya seperti itu. Kemudian informasi berikutnya ya, ini ada catatan-catatan tambahan. Apotek Sumber Waras didirikan tahun 2002 dengan nilai tanah sekian-sekian. Nah, ini juga dapatnya dari mana, Mister? Ini kalau di prakteknya juga ditanyakan, ya, juga ditanyakan. Saat ini Bapak punya harta apa aja? Kalau yang di atas ini, ya, ini bentuknya adalah penghasilan. Kalau yang di sini harta. Beda ya penghasilan dengan harta. Lebih dulu mana? Ya sebenarnya sama-sama ya. Dengan dia punya harta, dia akan punya penghasilan. Dengan dia punya penghasilan, dia juga akan punya harta tambahan. Nah, di sini itu jenis hartanya dari mulai apotik, dia punya kendaraan, dia punya tanah dan bangunan, dia punya tanah yang akan dibuat rumah bersalin, dan dia juga punya pinjaman. Berikutnya, nah ini yang selanjutnya minimal teman-teman bisa mengerjakan ini ya, nanti mungkin sebagai ulangan minggu depan. Yang pertama adalah identitas si wajib pajak. Ini teman-teman tulis sesuai dengan yang ada di sini ya. Ini identitas wajib pajak. Kemudian sini ada keterangan TK 3 ya. Tidak kawin. Ya, tidak kawin. Kalau kita lihat dari statusnya di sini, ya dia tidak punya, dia belum menikah ya. Karena di sini anaknya anak angkat, tidak ada anak kandung, ibunya ibu sendiri ya, ayahnya ayah sendiri juga dan adik kandungnya. Jadi dia belum menikah, ininya 3. Walaupun di sini kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, tapi yang diakui maksimal 3. Jadi TK-nya 3. Statusnya tidak kawin. Perempuan dicoret. Kemudian gaji pokok pensiun 36 juta ya, gaji pokok atau pensiun. Nah, ini dari mana Mister 36 juta? 36 juta itu dari penghasilan gaji pokok, 3 juta dikalikan 12 ya. 3 juta dikalikan 12. Nah, pokoknya yang ada di sini nih gaji pokok dan tunjangan-tunjangan, ini kalau diisi di SPT dikalikan 12. Nah, itu ya teman-teman. Jadi ini jangan bingung dengan pengisian ini. Gaji pokok per bulan dikalikan 12. Diketiklah di sini kolomnya 36 juta. Kemudian di bawahnya jumlah gaji dan tunjangan keluarga 36 juta. Kemudian tunjangan struktural atau fungsional 24 juta, ini dari mana? Nah, dari total ini ya. Dari total Rp2 juta dikalikan 12 ya. 2 juta dikalikan 12, 24 juta ya. Serta dengan tunjangan yang lainnya juga sama tuh, 2 juta kali 12, 24 juta. Penghasilan bruto berarti 36 ditambah 24 ditambah 24, hasilnya 84 juta. Biaya jabatan itu 84 juta dikalikan 5%. Ya. Dikalikan 5%. Berikutnya tunjangan pensiunnya 384. Ini semua dikalikan 12 ya, teman-teman. Biaya jabatannya pun juga dikalikan 12. Kemudian iuran THT pensiun itu juga dikalikan 12. Kita lihat di sini iuran pensiun 32.000 ya, dikalikan 12, 384. Nah, di sini nanti yang teman-teman harus ganti adalah tarif PTKP-nya menggunakan yang 54 juta dan 4.500.000 dikalikan 3. Nanti kalau sudah saya bagikan SPT ininya ya. SPT dalam bentuk Excel-nya ini.
Nah, ini nanti yang teman-teman akan coba isi dulu. Nah, oke, sampai sini bisa kebayang materinya ya. Coba kita pelajari cara mengisi ini dulu, baru nanti ke tahap-tahap berikutnya agar teman-teman pemahamannya kita cicil. Jadi belajarnya tidak sekaligus materi hari ini dihabiskan. Nanti khawatirnya tidak ada yang nyangkut sedikit pun. Minimal kita paham. Paham pertama ini informasinya dari mana. Terus data-data apa aja yang diperlukan dan bagaimana cara mengisi SPT-nya. Nah, itu ya yang bisa teman-teman simak. Nanti saya bagikan ininya SPT 1721A2. Oke, selamat menyimak teman-teman.